Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Pada video ini, kita akan mengulas perjalanan hidup dan kisah dari Ustadz Abdul Somad yang sempat diusir oleh seorang pejabat. Ustadz Abdul Somad, yang lebih akrab disapa Uwas, dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya akan tradisi budaya. Beliau berasal dari suku Batak di pihak ayahnya, Lobbayuddin, dan suku Melayu di pihak ibunya, Rohana. Garis keturunan dari pihak ibunya juga sangat penting karena menghubungkannya dengan seorang ulama sufi besar, Syekh Abdurrahman, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Syekh Silau Laut Satu. Tuan Syekh Silau Laut Satu ini dikenal dengan ajaran tarekat Syatoriyah dan berasal dari Rau, Batu Bara. Beliau merupakan keturunan perantau Minangkabau yang berasal dari daerah Mudik Tampang, Rau, Pasaman. Ustadz Abdul Somad lahir pada tanggal 18 Mei 1977 di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara, dalam lingkungan yang sangat religius. Sejak kecil, lingkungan keluarga dan masyarakat yang taat beragama sudah membentuk dirinya menjadi seorang pribadi yang sangat mendalami agama. Bahkan, sejak usia dini, beliau sudah menunjukkan ketertarikan yang besar untuk belajar. Meskipun belum cukup umur untuk mendaftar di sekolah dasar, beliau terus memohon kepada ibunya untuk segera mendaftarkannya. Pada masa itu, ada tradisi untuk menilai apakah seorang anak sudah cukup siap masuk SD dengan cara memegang telinga kanan anak dengan tangan kiri dan melingkarkan tangan tersebut di atas kepala anak. Ustadz Abdul Somad akhirnya bisa masuk ke SD Al-Washliyah, di mana ia memperoleh pendidikan dasar. Namun, pelajaran agama adalah yang paling diminati oleh beliau. Di sekolah ini, beliau mulai mendalami tahfiz Al-Quran yang menambah kecintaan beliau terhadap ilmu agama. Sejak kecil, Ustadz Abdul Somad menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ibunya sering menceritakan bahwa beliau selalu mengumpulkan berbagai macam bungkus kue, bungkus obat nyamuk, hingga kertas-kertas bekas yang terdapat tulisan. Bahkan, ia sangat memperhatikan kertas yang bertuliskan huruf Arab dan selalu mengingatkan agar kertas-kertas tersebut tidak diinjak karena dianggap dapat mendatangkan dosa. Setelah menyelesaikan pendidikan di SD Al-Washliyah Medan pada tahun 1990, beliau melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Muallimin Al-Washliyah, juga di Medan. Di sana, beliau semakin memperdalam pengetahuan agamanya dan menunjukkan komitmen yang sangat besar terhadap pendidikan. Pada tahun 1993, Ustadz Abdul Somad melanjutkan pendidikannya ke pesantren Darul Arafah yang terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara, selama 1 tahun. Di pesantren ini, beliau memperdalam ilmu bahasa Arab, terutama kemampuan berbicara atau muhadatsah dalam bahasa Arab. Pesantren Darul Arafah didirikan pada tahun 1986 dan terletak sekitar 25 km dari Medan. Tujuan utama pendirian pesantren ini adalah untuk mencetak ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Seiring perkembangannya, pesantren ini juga membuka pembelajaran di bidang ilmu sosial, ekonomi, dan eksakta. Di pesantren ini, Ustadz Abdul Somad harus mengikuti aturan yang mewajibkan semua santri untuk menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Walaupun beliau awalnya merasa kesulitan karena terbiasa dengan bahasa Melayu dan Indonesia, beliau akhirnya berhasil beradaptasi dan bisa berbicara dengan lancar menggunakan bahasa Arab. Pada tahun 1994, setelah menuntaskan pendidikan di pesantren Darul Arafah, beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Nurul Falah di Air Molek, Riau, dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1996. Setelah itu, antara tahun 1996 hingga 1998, beliau melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 1998, pemerintah Mesir memberikan kesempatan beasiswa untuk 100 orang Indonesia melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Ustadz Abdul Somad berhasil terpilih dan mendapatkan beasiswa tersebut. Beliau melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir,
dan meraih gelar LC pada pertengahan tahun 2002 setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun 10 bulan. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Darul Hadis Al-Hasaniyah di Maroko pada tahun 2006 dan melanjutkan S3 di Universitas Islam Omdurman di Sudan pada tahun 2019. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga pernah menjadi profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam pada tahun 2020 hingga 2022. Perjalanan hidup Ustadz Abdul Somad yang penuh dengan perjuangan dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan agama merupakan contoh nyata dari seorang ulama yang tak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga berusaha mengembangkan pemikiran dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, sebagai seorang dai yang sangat dikenal luas, Ustadz Abdul Somad memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan pengalaman yang beragam dan berwarna. Di antara banyaknya kisah yang ia bagikan dalam ceramah-ceramahnya, ada beberapa momen yang cukup mengesankan dan meninggalkan kesan mendalam. Salah satunya adalah kisah ketika beliau diusir dari sebuah rumah makan. Ustadz Abdul Somad, yang berasal dari Riau, menceritakan pengalaman ini secara terbuka dan dengan jelas dalam sebuah rekaman video ceramah. Beliau mengungkapkan bahwa peristiwa pengusiran tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika beliau sedang menikmati makan di sebuah rumah makan yang sederhana. Malam yang awalnya tenang dan nyaman mendadak berubah seketika. Saat itu, beliau duduk dengan tenang menikmati hidangannya. Namun ketenangan itu terganggu ketika seorang pria mendekat dan dengan kasar meminta beliau untuk segera meninggalkan tempat duduknya. Setelah mendengar permintaan tersebut, Ustadz Somad merasa bingung dan heran karena ternyata alasan dibalik pengusiran itu adalah kedatangan seorang tamu lain, seorang pejabat atau orang kaya yang dianggap lebih penting dan berpengaruh. Rumah makan tersebut, yang seharusnya menjadi tempat yang bersahaja, ternyata memberikan prioritas kepada pengunjung yang lebih berkuasa dan lebih tinggi status sosialnya. Oleh karena itu, Ustadz Somad diminta untuk segera pergi agar kursi yang didudukinya bisa digunakan oleh tamu yang lebih berpengaruh. Suatu malam, Ustadz Abdul Somad memilih untuk makan sendirian di sebuah rumah makan yang sederhana. Setelah memarkir mobil, beliau masuk dan duduk menikmati hidangan dengan tenang. Namun, suasana yang semula damai tiba-tiba berubah menjadi hiruk-pikuk ketika sekelompok orang yang tampak sangat berkuasa dan penuh percaya diri memasuki rumah makan tersebut. Mereka memerintah dengan sangat kasar, bahkan berteriak, "Minggir, minggir," tanpa rasa hormat. Ustadz Somad segera menyadari bahwa mereka tengah menunggu kedatangan seseorang yang dianggap penting, seorang pejabat atau orang kaya. Tak lama kemudian, mobil-mobil mewah pun mulai keluar satu persatu, dipenuhi oleh orang-orang besar yang memiliki postur tubuh kekar dan tampak sangat berkuasa. Melihat situasi yang semakin tidak nyaman, Ustadz Somad memilih untuk merespon dengan sabar. Beliau memindahkan tempat duduknya dari posisi yang lebih nyaman ke sudut tepi yang jauh dari pusat perhatian, meskipun rasa nyaman saat makan sudah hilang. Di sudut tersebut, beliau hanya bisa menyaksikan gelak tawa dan kebahagiaan kelompok tersebut yang tampaknya tidak mempedulikan kehadirannya. Walaupun hatinya merasa sangat terluka dan terhina oleh perlakuan yang tidak adil itu, Ustadz Somad memilih untuk tetap tenang dan tidak membalas perlakuan buruk mereka. Beliau bahkan berdoa dalam hati, "Ya Allah, saya tidak pernah mencaci atau mendoakan keburukan kepada mereka. Saya hanya melanjutkan makan dengan tenang, meskipun hati saya tersentuh karena malam itu saya diusir begitu saja." Beliau merasa tertekan dan bertanya-tanya dalam hati, "Siapakah saya ini dan mengapa saya harus diusir seperti itu?" Namun, meskipun merasa terhina, beliau memilih untuk tersenyum kecil dan melanjutkan makan dalam diam. Beberapa waktu kemudian, Ustadz Abdul Somad menerima undangan untuk memberikan ceramah di sebuah lembaga pemasyarakatan atau penjara. Saat diminta untuk memimpin tabligh akbar di lingkungan penjara, beliau dengan senang hati menerima kesempatan itu. Ketika beliau memasuki penjara tersebut, beliau merasakan suasana yang sangat berbeda dengan tempat-tempat ceramah yang biasa beliau kunjungi. Begitu melangkah ke dalam, beliau melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di atas lantai semen yang keras, tanpa alas apapun, ada seorang penghuni penjara, seorang pejabat yang dahulu pernah mengusir dan merendahkannya.
Orang tersebut, yang dulu memperlakukan Ustadz Somad dengan kasar, kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan jelas terlihat bagaimana status dan derajat orang itu telah berubah drastis, jauh dari kehidupan yang dulu ia nikmati. Melihat kondisi orang tersebut, Ustadz Somad merasa sangat tersentuh. Alih-alih merasa puas atau berusaha membalas dendam, beliau justru merespons dengan empati yang mendalam. Saya melihat lama dan sangat tersentuh. Ya Allah, inilah orang yang beberapa tahun lalu mengusir saya, dan sekarang ia duduk di lantai tanpa alas. Ujar beliau dengan penuh perasaan. Melihat kenyataan bahwa orang yang dulu meremehkannya kini berada dalam situasi yang jauh dari nyaman, Ustadz Somad merasa campur aduk. Ada rasa kasihan, namun juga rasa syukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Beliau mengungkapkan bahwa ini adalah contoh nyata bagaimana Allah bisa merendahkan dan meninggikan derajat seseorang sesuai dengan kehendaknya. Begitulah Allah menurunkan derajat seseorang, dan begitu pula Dia mengangkat derajat seseorang, tuturnya. Ustadz Somad menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Setiap tindakan dan sikap seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Ustadz Somad tentang kesabaran, pemahaman, dan kekuatan doa. Ia menyadari betapa bijaksananya Allah dalam menempatkan setiap orang di posisinya masing-masing. Ustadz Somad juga menyadari pentingnya bersikap penuh kasih dan empati terhadap sesama, bahkan kepada mereka yang mungkin pernah berbuat tidak baik terhadap kita. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.